Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita senantiasa sehat selalu. Anak-anak, biasakan sebelum dimulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita masih membahas tentang bab 2. Jika minggu lalu kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, kali ini kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup. Anak-anak, Bu Ani ingatkan bagi kalian yang sudah lihat videonya Bu Ani, jangan lupa tulis nama dan kelas kalian sebagai bukti keaktifan kalian dan subscribe. Oke ya. Nah, apa itu klasifikasi makhluk? Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek, misalnya makhluk hidup, dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Lanjutnya, tujuan mengklasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mengkelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dan jenis yang lain. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dengan demikian, klasifikasi makhluk hidup bermanfaat untuk memudahkan manusia dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Urutan takson dalam klasifikasi. Nah, ini tingkat klakson. Semakin tinggi tingkatannya, maka semakin kecil kemiripannya. Nah, ini dilihat di sini ada tingkatan takson pada hewan dan tingkatan takson pada tumbuhan. Kingdom kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kerajaan, filum ini tetap filum, divisi-divisi, kelas itu juga kelas, ordo itu bangsa, famili adalah suku, genus adalah marga, spesies itu adalah jenis. Nah, yang membedakan antara takson pada hewan dan takson pada tumbuhan ini terletak pada ini di tingkatan yang kedua, yaitu filum dan divisi. Nah, tadi masih ingat kalau kingdom itu apa? Kingdom itu kerajaan, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini contohnya. Contoh susunan takson dalam klasifikasi Kingdom Animalia. Ini yang pada hewan. Kemudian Kingdom Plantae. Ini pada tumbuhan. Filum. Nah, ini perbedaannya pada tingkatan kedua. Kalau di hewan ini filum, kalau di tumbuhan ini divisi. Filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Felis, spesies Feliscatus atau kucing kalau bahasa Indonesianya. Ini Feliscatus ini adalah bahasa Latin atau nama ilmiahnya. Kemudian Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Magnolophyta, ordo Magnoliales, famili Magnoliaceae, genus Michelia, spesies Michelia campachat. Nah, ini nama ilmiahnya kalau dalam bahasa Indonesianya adalah bunga cempaka. Oke, kemudian ini metode penamaan ilmiah. Pemberian nama ilmiah dikenal dengan sebutan binominal nomenklatur, yaitu pemberian nama ilmiah dengan dua kata dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, setiap makhluk hidup memiliki nama jenis atau spesies yang terdiri dari dua kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus dan penulisannya diawali huruf besar. Sedangkan kata kedua menunjukkan spesies dan penulisannya itu diawali dengan huruf kecil. Yang ketiga, penulisan nama ilmiah makhluk hidup dicetak miring atau digarisbawahi. Kalau kita menggunakan komputer itu dicetak miring, karena kita bisa langsung pakai italic gitu ya, Ctrl I, atau langsung nanti dicetak miring. Kalau kita tulis tangan, maka kan jarang itu yang bisa nulis dicetak miring. Nah, jadi kita garis bawahi.
Itu ini contohnya adalah padi, Oryza sativa namanya. Nah, Oryza ini O-nya ini huruf besar, Oryza sativa. Nah, sativanya ini S-nya huruf kecil dan ditulis secara miring, gitu ya. Secara miring, dicetak miring. Kalau kita menulis di buku tulis, maka kalian garis bawahi. Tuh. Nah, kemudian kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi adalah suatu kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berupa keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Cara membuat kunci determinasi itu bagaimana? Nah, caranya sebagai berikut ini. 1. Kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain itu ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan itu mudah diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Kelima, setiap kuplet diberi nomor. Yang keenam adalah kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya, tumbuhan memiliki bunga, tumbuhan tidak memiliki bunga. Ketujuh, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contoh, panjang daun 4-8 cm ini enggak jelas. Daun besar atau kecil ini juga tidak jelas, kurang jelas. Nah, contoh kunci determinasi. Misalnya ada hewan, sapi, bekicot, burung elang, cacing tanah, ayam, harimau. Ini ada hewannya yang sudah saya sebutkan, ada sapi, bekicot, burung elang, cacing tanah, ayam, harimau. Kita kelompokkan. Sekarang, bekicot dengan cacing tanah. Ini termasuk hewan tidak bertulang belakang, ya kan? Bekicot dan cacing tanah itu termasuk hewan yang tidak bertulang belakang. Kemudian yang kedua kita sendirikan, juga kita wajib. Sapi, burung elang, ayam, harimau ini termasuk hewan yang bertulang belakang atau memiliki tulang belakang. Nah, ini yang bekicot dan cacing tanah termasuk hewan tidak bertulang belakang, kita kasih angka 1A. Kemudian yang kedua, sapi, burung elang, ayam, harimau, kita kasih tulisan 1B. Lanjut, kita bagi dua lagi ini yang 1A, bekicot dan cacing tanah. Bekicot itu memiliki penutup tubuh berupa cangkang, ya. Kemudian kalau cacing tanah ini penutup tubuhnya berupa kulit yang lembab. Dia tidak memiliki cangkang. Nah, lanjut, bekicot ini kita kasih angka 2A yang bekicot. Kemudian yang cacing tanah kita kasih angka 2B. Lanjut lagi, ini yang kotak ini sapi, burung elang. Yang ini ya, sapi, burung elang, ayam, harimau. Nah, sapi kita jadikan satu dengan harimau, burung elang dengan ayam. Sapi dan harimau ternyata tubuh ditutupi oleh rambut. Burung elang dan ayam tubuh ditutupi oleh bulu. Nah, ini sapi dan harimau kita kasih angka 3A. Burung elang dan ayam kita kasih angka 3B. Lanjut lagi, kita pecah sapi dan harimau ini. Yang sebelah sini, yang ini kita pecah lagi, sapi dan harimau. Sapi bisa jadi 2. Sapi dan harimau. Sapi pemakan rumput, benar. Harimau pemakan daging. Lanjut, kita kasih angka 4A untuk sapi dan 4B untuk harimau. Lanjut lagi, ini burung elang dan ayam. Kita pecah juga jadi 2. Burung elang dan ayam. Burung elang ini paruh berbentuk runcing dan bengkok. Sedangkan ayam paruh berbentuk lurus dan kita kasih angka 5A. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham dengan contoh kunci
determinasi. Nah, sekarang Bu Aning jelaskan. Jadi misal kalau bekicot, jadi kuncinya itu bagaimana? Kuncinya cukup 1A dan 2A. Ini untuk bekicot. Sedangkan untuk harimau itu adalah 1B. Ini untuk harimau, misal kita mau mencari harimau, kuncinya harimau. Yang mau kita cari kuncinya. Kuncinya berarti apa? 1B, 3A, dan 4B. Ini adalah kunci dari harimau. Oke. Kalau burung elang ini, burung elang kuncinya jadi apa? Dari 1B ini, kemudian 3B dan 5A. Oke, paham ya sampai sini? Nah, agar kalian lebih paham lagi tentang penjelasan yang Bu Aning jelaskan, silakan ini dikerjakan, ditulis di buku tulis, kerjakan soal di bawah ini. Buat urutan takson untuk tumbuhan petai Cina dan kedelai. Kalian dapat mencarinya di internet atau literatur lainnya, bisa di buku paket. Kemudian kalian bisa cari di internet, banyak sekali literatur untuk mencari urutan takson. Takson tadi kan adalah urutan. Gitu. Kemudian yang kedua, tulis nama-nama ilmiah di bawah ini. Cari informasi nama-nama ilmiah tumbuhan dari berbagai sumber. Kalian bisa mencari di internet dan literatur lainnya. Kacang tanah namanya apa? Padi tadi sudah ada ya dicontoh. Kemudian jagung, jambu, dan durian. Selamat mengerjakan. Jangan lupa tetap semangat. Dan kita berdoa agar masa pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertemu. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bu Aning akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.